Baik, saya Lailatul Badriah. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara pengolahan data menggunakan program SPSS. Nah, pada kesempatan kali ini saya terlebih dahulu akan membahas bagaimana cara melakukan uji korelasi Pearson. Nah, untuk itu kita memang perlu memahami terlebih dahulu bagaimana tentang konsep dasar dalam analisis korelasi. Nah, untuk uji korelasi ini dia bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau sering disebut dengan R. Sederhananya, uji korelasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Z. Nah, sekaligus juga dapat mengetahui tingkat hubungannya, apakah dari dua variabel itu dia termasuk kategori sedang ataupun kategori yang sangat sempurna. Nah, di slide-nya tersebut jenis hubungan antara variabel X dan Y itu dapat bersifat positif dan negatif. Nah, di mana di sifat hubungan antara variabel X dan Y ini ada yang bersifat positif, artinya itu kalau positif maka semakin tinggi variabel X, maka akan meningkatkan variabel C. Sebaliknya ada juga yang bersifat negatif. Artinya bagaimana? Artinya kalau dia negatif itu berarti dia semakin tinggi variabel X, maka akan menurunkan variabel Z. Seperti pada konsep awal yang perlu dipahami dengan baik. Nah, selanjutnya korelasi Pearson product moment itu yang kita gunakan, yang dimana yang pertama itu dapat mengetahui adanya hubungan antara dua variabel sembarang, atau dengan kata lain yang kita ketahui yaitu variabel bebas ataupun dalam kondisi terikat. Dan yang selanjutnya yang dimaksud dengan keeratan atau kekuatan pada hubungannya itu dinyatakan dengan nama koefisien korelasi atau yang disebut dengan R yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mira Putri Aulia. Kepada Mira Putri Aulia kami persilahkan. Di sini saya akan melakukan uji korelasi menggunakan SPSS. Langkah pertama, kita masukkan terlebih dahulu data-data yang diperlukan untuk pengujian. Kita klik variable view. Pada nama, kita klik X pada kolom pertama. Kemudian pada kolom kedua kita klik Y. Selanjutnya, pada label X kita isi dengan motivasi. Kemudian pada label Y kita isi dengan hasil belajar. Jadi kita ingin melihat korelasi antara motivasi dan hasil belajar siswa. Pada data view sudah terdapat kolom X dan Y. Kita lihat data view-nya sudah terdapat kolom X dan Y. Nah, langkah selanjutnya masukkan data yang akan diuji. Di sini saya telah menyiapkan data dari Excel. Kita copy datanya, kemudian kita pastekan di tabel X dan Y. Berikut adalah data yang akan kita uji. Kita copy, kemudian nanti kita pastekan di tabel X dan Y. Nah, selanjutnya kita paste datanya. Kemudian kita klik analyze, kemudian kita klik correlate. Pada correlate kita klik bivariate. Nah, selanjutnya pindahkan data. Kemudian di sini kita akan melakukan uji korelasi Pearson. Kita klik OK. Nah, didapatlah output dari analisis korelasi Pearson. Sebelum menjelaskan data, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang dasar pengambilan keputusan dari uji korelasi.
Sehingga kita dapat menyimpulkan apakah antara variabel motivasi dan variabel hasil belajar mempunyai hubungan yang signifikan. Dan kemudian kita juga dapat mengetahui tingkat hubungannya. Nah, di sini pada tampilan layar sudah terdapat dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikannya kecil dari 0,05, maka berkorelasi. Sedangkan jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka tidak berkorelasi. Di sini kita juga dapat melihat pedoman derajat hubungan. Nilai Pearson correlation 0,0 sampai dengan 0,20 tidak berkorelasi. Nilai 0,21 sampai dengan 0,40 korelasi lemah. Nilai 0,41 sampai dengan 0,60 korelasi sedang. Nilai 0,61 sampai 0,80 korelasi kuat. Sedangkan nilai 0,81 sampai dengan 1,00 memiliki korelasi yang sempurna. Baiklah, kita akan membandingkan output yang kita dapat dengan nilai signifikan dan nilai derajat hubungan Pearson. Di sini kita dapat melihat nilai signifikannya 0,00. Menurut data yang sebelumnya dijelaskan, bahwa nilai signifikan kecil dari 0,05 maka berkorelasi. Kita juga dapat melihat nilai derajat hubungan Pearson. Kita lihat Pearson correlation-nya 0,974. Menurut data sebelumnya, jika 0,81 sampai dengan 1,00, maka derajat hubungan Pearson-nya memiliki korelasi yang sempurna. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ini memiliki hubungan korelasi yang sempurna. Kita juga dapat melihat arah hubungan positif atau negatif. Di sini kita dapat melihat Pearson correlation-nya. Di sini terdapat angka 0,974. Di sini ada nolnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ini adalah positif. Jadi untuk data keseluruhannya dapat disimpulkan bahwa motivasi berhubungan secara positif terhadap hasil belajar dengan hubungan korelasi yang sempurna.